Selamat datang di channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 91 Kakak Ipar Misterius. Keesokan paginya, Indian Yun bangun dari tempat tidurnya yang besar dan nyaman. Setelah tidur nyenyak, dia merasa segar, lebih dari 30.000 pori-pori di tubuhnya terbuka. Memang di tempat mewah ini lebih nyaman. Sekarang aku akhirnya mengerti apa perasaan penyair dari puisi menghadap ke laut bunga musim semi bermekaran itu. Dia membuka jendela dan melihat pemandangan indah Gunung Haitang, seolah-olah berada di negeri dongeng. Sangat bahagia saat ini. Taman Haitang ini layak menjadi villa mewah pertama di kota Jiangling. Indian Yun dengan gembira melompat ke bawah dengan kaki tidak pakai sandal. Hari ini adalah akhir pekan tanpa harus pergi ke sekolah, dan dia senang untuk tidur. Tapi Karin Yun bangun pagi dan membawa Bella yang enggan ke kelas piano. David Chu sudah menyelesaikan latihannya dan sekarang membersihkan dapur. Hihi, kakak ipar, apa yang kamu makan untuk sarapan? Indian Yun berlari mendekat dan tersenyum dan mengerang dengan tangan di sekitar bahu David Chu, dengan semburan aroma. David Chu berkata dengan marah, kamu membuat domba panggang utuh kemarin. Kamu masih memakannya. Untuk merayakan pindah rumah, mereka sengaja menyiapkan barbeque di puncak gunung tadi malam. Semua jenis seafood, daging sapi dan domba, sayap ayam, dan sayuran. Di bawah teknologi barbeque David Chu yang luar biasa, biarkan ketiga wanita itu berpesta. Keindahan makanan, keindahan, dan keindahan adalah puncak kehidupan. Lagi pula, sekarang sudah jam 8. Siapa yang menyuruhmu bangun begitu telat? Masih ada bubur di dalam panci. Ambil 2 potong roti di lemari es dan panaskan sendiri. David Chu melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Wow, kau keterlaluan. Kau membiarkan gadis cantik sepertiku makan sisa makanan ini. Indian Yun berbicara sendiri, lalu pergi membuka kulkas dengan cemberut. Ada sisa makanan lebih baik daripada kelaparan. Dia adalah wanita yang ingin menjaga bentuk tubuhnya. Bagaimana dia punya kekuatan untuk menurunkan berat badan jika tidak kenyang? David Chu meregangkan pinggangnya dan tersenyum puas. Hidup yang tenang seperti ini sangat bagus. Bunyi bel. Pada saat ini, telepon berdering, telepon dari Erikmu. Tuan Chu, aku telah menyiapkan dokumen dan buku tentang biksu terkenal di dunia. Sekarang kamu dapat datang dan memeriksanya di perpustakaan Universitas Kota Jiangling kapan saja. Erikmu menjelaskan dengan malu-malu, aku seorang profesor seni bela diri yang diundang secara khusus dari Universitas Kota Jiangling. Ketika aku ada waktu, juga mengajar beberapa mahasiswa di gimnasium seni bela diri. Kebetulan hari ini ada kelas 7-8 jenius bahasa Mandarin mengingatnya dalam 1 detik. Jika Tuan Chu datang, aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu. Di depan David Chu, sang master seni bela diri. Menempatkan gelar profesor benar-benar membuatnya merasa sedikit bersalah dan malu. Dia sadar sendiri. David Chu tergerak. Informasi tentang biksu terkenal yang menyembuhkan racun dandala akhirnya diketahui. Dia memang tidak peduli. Langsung berkata, tidak perlu, aku pergi sendiri saja. Universitas Kota Jiangling. Pikiran David Chu berubah. Tampaknya Indian Yun adalah mahasiswa universitas ini. Dia menoleh dan berkata, tunggu sebentar, kamu temani aku ke sekolahmu dan pergi berkeliling. Mengapa? Indian Yun menggigit roti dingin dan menjulingkan matanya. Jika tidak ada gunanya, aku tidak akan pergi. Aku sudah tidak mudah untuk mengambil libur 2 hari. Mana mau aku pergi ke sekolah? Karena kamu tinggal di rumahku sekarang dan makan tanpa bayar. David Chu tidak segan sama sekali, mengambil roti Indian Yun dan memberinya kacang kastanye. Jika tidak, kamu pindah saja besok. Mau kemana ya pergi saja. Indian Yun melebarkan matanya yang indah dengan rasa sakit di wajahnya. Yang benar saja, kamu tega mengusir gadis cantik muda menawan. Hati nuranimu tidak terlukakah? Dia diakui sebagai bunga sekolah oleh Universitas Kota Jiangling. Berapa banyak laki-laki yang begitu keras kepala dan ingin mentraktirnya makan. Tapi sekarang, dia, gadis muda menawan ini berinisiatif untuk tinggal bersama David Chu. Pria ini bahkan mengabaikannya, ingin mengusirnya. Tuhan, orang ini masih laki-laki bukan? Tidak hanya bisa sakit, tapi juga santai saja.
David Chu menyentuh dagunya, tidak mengangkat kepalanya dan melemparkan sebotol yogurt. Ini termasuk imbalanmu. Dalam 10 menit turun ke bawah. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Indian Yun merasa sedih dan sangat sakit hati. Dia dan Karin Yun adalah kakak adik, mengapa Karin Yun dimanjakan sedangkan dia dijadikan seperti pembantu? Ini keterlaluan. Akhirnya, Indian Yun menyerah pada David Chu dan hanya bisa menemaninya ke universitasnya, Universitas Kota Jiangling. Masa kuliah selalu indah dan tak terlupakan, ini adalah momen terakhir seorang anak dewasa sebelum memasuki dunia realita, membawa impian banyak anak laki-laki dan perempuan. Meskipun saat ini akhir musim gugur dan semuanya sedang sekarat, tetapi tidak ada suasana dingin di lingkungan universitas. Ada wajah-wajah muda dan cerah di mana-mana. Anak muda laki-laki dan perempuan menggunakan kekuatan dan semangat mereka untuk membuat musim gugur seperti musim semi. Suasananya sangat terasa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Indian Yun, yang dikenal sebagai tiga gadis sekolah kolonel di sekolah. Dia pergi berkencan dengan seorang pria asing. Siapa ini? Jurusan mana? Hubungan mereka sudah di mana? Tiba-tiba, seluruh forum di jaringan sekolah langsung padat informasi tentang pacar misterius dari Indian Yun. Bahkan lebih mengesankan, seluruh kampus menjadi panas. Kakak ipar, aku sudah berkeliling setengah hari, apa kamu lelah? Tapi saat ini, Indian Yun tidak tahu bahwa dia telah menjadi selebriti di kampus. Mulut kecilnya naik karena tidak senang, melihat kedai teh susu yang didekorasi dengan indah tidak jauh dari situ. Matanya yang besar berputar, tersenyum, berkata, bagaimana kalau kita pergi untuk minum teh susu, memesan kue-kue kecil yang unik, lalu berfoto selfie di toko dan menikmati pemandangan yang indah, bukankah itu menyenangkan? Tidak ada uang. David Chu dengan ringan melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan hati gadis Indian Yun. Lingkungan yang begitu baik, pemandangan yang begitu indah, sedikit sayang jika tidak berjalan-jalan. Di kampus di danau yang tidak terlalu terkenal, beberapa pohon beterbangan karena angin. David Chu bertubuh kurus tinggi, memegang buku puisi Suzimo di tangannya, menikmatinya dengan tenang. Sinar matahari meregangkan sosoknya yang ramping, seperti pria yang keluar dari Republik China, dengan kewibawaan seorang pria. Beberapa gadis tidak jauh dari tempat itu sering menoleh dan memalingkan mata yang indah, hati pun gemetar. Oh, Indian Yun menguap karena bosan. Dia mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke danau. Aliran percikan air muncul, lalu berkata, aku merasa di sini biasa saja, tidak ada yang indah. Tidak tahu bersyukur. Ketika kamu meninggalkan sekolah dan memasuki dunia realita, kamu akan tahu betapa berharganya momen kuliah. David Chu berkata dengan tenang, di matanya terlihat mengingat kenangannya. Dia bergabung menjadi tentara saat remaja dan menghabiskan hampir 10 tahun di padang pasir kota Xie. Dia merindukan kehidupan universitas yang tidak ada kekhawatiran. Meskipun dia telah tinggal selama 2 bulan di Universitas Kota Beijing selama misinya dengan nama samaran, 2 bulan yang singkat itu membuatnya tak terlupakan dalam hidupnya. Sekarang dia sudah menjadi dewa militer, tidak realistis lagi dengan teman seumuran untuk bersekolah dan kelas. Indian Yun berkedip. Matanya yang indah sepertinya mengerti, tapi dia hanya merasa bahwa kakak ipar murahan di depannya begitu misterius dan menarik. Jelas beberapa tahun lebih tua darinya, mengapa selalu memberinya perasaan telah melalui perubahan-perubahan dalam hidup dan penuh cerita. Indian Yu, ternyata, benar-benar kamu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki jangkung dengan pakaian olahraga bermerek tiba-tiba memanggil, memecah kesunyian dan berlari dengan cepat. Kisah si Dewa Perang, Bab 92 Tidak Tahu Diri. David Chu dan Indian Yun memandang ke arah suara dan menemukan bahwa yang datang adalah orang yang mereka kenal. Itu adalah senior Derek Kiao, yang bersama Indian Yun di luar ring, pertarungan besar kota Jiangbei, beberapa hari yang lalu. Untuk mendapatkan tempat duduk, dia berencana menggunakan kekerasan untuk mengancam David Chu agar memberinya tempat duduk, tetapi David Chu langsung menggunakan kelima jarinya meremas hancur pelat baja. Kemudian, mengetahui bahwa tidak bisa mengalahkannya, mereka berencana untuk menggunakan kekuatan dari Forceas Group untuk membunuh dan menekan David Chu. Tentu saja, dia menderita akibatnya. Dia dipukuli oleh orang-orang dari Forceas Group. Sekarang cederanya belum sembuh. Kenapa kamu datang? Wajah cantik Indian Yun tenggelam, dan mendengus dengan nada buruk.
Setelah mengalami kejadian terakhir, dia benar-benar memahami bahwa Derek Kiao adalah orang yang jahat dan berdada sempit, dan segera memutuskan hubungan dengannya dan tidak menghubunginya lagi. Derek Kiao tampak sedikit canggung. Dia mengeluarkan postingan di ponselnya dan berkata, "Indiani, aku melihat di jaringan kampus bahwa kamu berkencan dengan pria asing. Aku tidak percaya, tapi sekarang, yang ada di postingan itu benar-benar kamu." Apa? Mata Indiani Yun melebar, dan dengan cepat meraih telepon dan meliriknya. Di forum kampus tajuk utama, Sekolah Bunga Indiani Yun dan pacarnya yang asing, dicetak tebal dan hitam, dan mereka menjadi populer dalam sekejap, menyapu seluruh forum. Ini apa ini semua? Bagaimana bajingan ini menulis, David Chu, kamu kembalikan nama baik aku. Indiani Yun sangat marah dan frustasi, dan terus meninju dada David Chu, mati rasa. David Chu juga melirik judul postingan gosip tersebut, sedikit terdiam. Mahasiswa ini tidak pandai dalam belajar, tetapi mahir dalam cuplikan gosip. Teknik profesional ini jelas merupakan paparazi profesional masa depan. Derek Kiao juga sangat cemburu dan iri pada David Chu. Dia mengejar Indiani Yun selama setahun tanpa hasil. Orang ini baru saja pergi berbelanja dengan Indiani Yun dan menjadi pacar yang dirumorkan. Apa alasannya? Namun ia hanya bisa mengeluh dengan tertekan, dan tidak berani bertindak berlebihan terhadap David Chu. Orang ini bukan lelucon, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Forseas Group, bukan orang yang dapat diprovokasi oleh generasi kedua orang kaya biasa. Aku ingin memposting, aku ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan aku ingin para bajingan yang diam-diam memotret dan sembarangan menulis meminta maaf. Indiani Yun menggigit gigi dan menghentakkan kaki dengan marah. Artikel-artikel itu menjadi semakin tidak sedap dipandang, membuatnya merah padam dan frustasi. Tidak ada gunanya. Sekarang opini publik tidak dapat dikendalikan. Ku dengar beberapa orang telah mengorganisir kelompok perlindungan bunga berskala besar, siap datang untuk mengejar dan mencegat, untuk menyaksikan cinta di antara kalian berdua. Kata Derek Kiao tak berdaya. Mata Indiani Yun melotot, apa? Bagaimana orang-orang ini bisa membuat kekacauan seperti itu? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia tidak ingin dia mati orang seperti monyet, dan David Chu adalah kakak iparnya. Jika identitasnya terungkap, mungkin mereka akan semakin heboh menggosipkannya. Kalau tidak, pergilah ke klub taekwondo kami untuk bersembunyi. Itu lokasi terpencil, dan para senior ada di sana. Pastinya tidak akan membiarkanmu diganggu. Mata Derek Kiao berbinar dan berkata, kebetulan hari ini adalah pertandingan persahabatan untuk klub taekwondo kota Jiangbei kami. Ketua klub juga akan bermain, dan kamu juga bisa menikmatinya. Mata Indiani Yun berbinar pada saat itu, dan dia berkata dengan heran, senior Hansen akan bertanding juga. Itu bagus, ayo kita pergi. Ketua klub taekwondo, Hansen Meng, tidak hanya tampan, tetapi juga unggul dalam karakter dan akademis. Kuat dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia adalah idola sekolah, sangat populer di Universitas Kota Jiangling. Dengar-dengar katanya level taekwondonya telah mencapai tahap keempat sabuk hitam, jauh melampaui beberapa pelatih profesional. Suatu kesempatan langka untuk melihat permainannya. Baiklah, ayo pergi lihat. David Chu tersenyum sedikit tak berdaya. Meski tak tertarik dengan taekwondo anak-anak ini, waktu yang disepakati dengan Erikmu masih ada 1 jam, anggap saja untuk melewati waktu. Jadi dia pergi bersama Indiani Yun. Oke, ikut aku. Derek Yao tersenyum senang, melihat punggung David Chu dengan dingin, dan bergumam pada dirinya sendiri. Wah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Itu tidak berarti tidak ada yang bisa mengurusmu. Hari ini aku akan menemukan kembali harga diri. Biarlah Bos Meng dan saudara-saudara dari klub taekwondo memberimu pelajaran. Derek Kiao tersenyum penuh kemenangan. Bukanlah pria jantan jika memiliki dendam, namun tidak dibalas. David Chu membuatnya terlihat begitu buruk. Bagaimana dia bisa menelan amarah ini? Universitas Kota Jiangling ini adalah lokasinya sendiri. Gangster Forseas Group tentu saja tidak berani masuk kampus untuk memukuli orang, kan? Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dapatkah dia mengalahkan Bos Meng yang merupakan sabuk hitam level 4? Mampukah mengalahkan klub taekwondo yang terdiri dari puluhan orang? Derek Yao sangat senang, dan segera merasa bahwa dia telah membalas dendam, dan menantikan keadaan memalukan dari David Chu yang dipukuli.
Segera, David Chu dan Indian Yun datang ke klub taekwondo. Ada alun-alun seluas 300 atau 400 meter persegi tempat latihan. Pada saat ini, berkumpul belasan orang mengenakan seragam Tao dengan ikat pinggang dengan warna berbeda di sekitar pinggang mereka, mewakili tingkatan masing-masing. Pemuda-pemudi semua berkumpul memandang rong pertandingan dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Sosok pemuda yang gagah berani. Pemuda itu tinggi dan tegap, dengan sabuk hitam cerah diikatkan di pinggangnya, dan gerakannya indah dan gesit. Dia menghadapi 7 pemain sabuk hitam sendirian, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Kaki menyapu, tendangan memutar, tendangan terbang. Semua jenis gerakan keren dan skill keren yang percaya diri. Dan dalam beberapa jurus, dia melenyapkan lawan satu demi satu, memenangkan sorakan dari gadis-gadis di bawah. Wow, Senior Hansen sungguh tampan, sangat bergaya. Ketua klub dari universitas lain bukanlah lawannya. 1 lawan 7, tampan abis. Haha, Bos Meng adalah pemain sabuk hitam level 4. Apa konsepnya? Para pelatih penuh waktu tidak lebih dari pemain sabuk hitam level 2. Bos Meng baru berusia 23 tahun ini. Sebelum berusia 40 tahun, ia pasti bisa meningkat menjadi sabuk hitam level 7 dan menikmati gelar dan kehormatan orang-orang. Kekuatan Bos Meng jelas merupakan orang pertama kota Jiangling, dan bahkan menempati peringkat 10 besar di negara ini. Para siswa junior di sekitar menanggapi dengan tepuk tangan dan sorakan yang antusias. Banyak gadis yang bersemangat dan bersorak dengan bintang di mata mereka. Mencolok tanpa nyata, sulit untuk menjadi orang besar. David Chu tampak bosan dengan apa yang disebut permainan ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semua tonjokan dan tinju ini tidak lebih dari permainan anak-anak. Siapapun yang berada di tengah level awal kungfu tingkat pertama pun bisa menyapu habis semuanya. Apa yang pantas untuk dipamerkan? Dan Hansen Meng juga seperti seorang superstar, melambaikan tangannya dengan tenang, wajah yang muda dan belum dewasa, penuh semangat dan arogansi. Di masa muda yang penuh kesembronoan, siapa yang tidak merindukan pujian dan tepuk tangan dari lawan jenis, dan menjadi bintang yang dikelilingi bunga? Indiani, kamu juga di sini. Hansen Meng segera menemukan bunga sekolah yang super cantik dalam kerumunan itu. Matanya segera menyala, tetapi senyumnya penuh dengan kesombongan. Menurutmu bagaimana penampilanku hari ini? Sejak zaman kuno, pahlawan cocok dengan wanita cantik. Hansen Meng menganggap pahlawan muda seperti dirinya, selain membutuhkan para penggemar biasa, juga harus dikelilingi oleh penggemar level Indian Yun, seorang bunga sekolah. Dia baru layak mendapatkan reputasinya sebagai pahlawan muda. Indian Yun hanya menggerakkan sudut mulutnya, hanya tersenyum asal-asalan. Masih lumayan, masih bagus, ini cukup bagus. Senyuman di wajah Hansen Meng menjadi tidak wajar pada saat itu, bahkan sedikit kesal. Kisah si Dewa Perang, Bab 93 Master Chu, Anda sudah datang. Mata Indian Yun menghindar, tersenyum canggung, terlihat kecanggungan dan ketidakberdayaan di wajahnya yang cantik. Awalnya ia penuh dengan harapan dan kegembiraan tentang kompetisi taekwondo ini, namun sekarang ia tampak kecewa dan tidak bisa berkata-kata. Jika itu dulu, dia akan seperti siswi lain, terpesona oleh tendangan angin puyuh Hansen Meng, tendangan tinggi dan gerakan keren lainnya, dan berteriak antusias. Namun, dia telah melihat pertarungan antara David Chu dan Eric Mu, Master Wu dan seniman bela diri lainnya. Tubuh fisik melawan peluru dan mengalahkan Master dengan satu pukulan. Betapa mengejutkannya gambaran seperti itu, dan bagaimana membuat darah mendidih. Sebaliknya, apa yang disebut kompetisi sabuk hitam taekwondo, Hansen Meng memang terlalu pediatrik, sama seperti perkelahian anak-anak taman kanak-kanak dan tidak sedap dipandang. Memikirkan hal ini, Indian Yun tidak bisa menahan diri mengedipkan mata indahnya, dan dia diam-diam melirik David Chu di sampingnya, penuh kekaguman dan kegembiraan. Benar saja, kakak ipar adalah yang terbaik, hei. Hansen Meng, yang juga seorang pria, secara alami menyadarinya dengan cepat. Tatapan khusus Indian Yun pada David Chu memiliki makna tersendiri. Apakah Indian Yun berpikir bahwa orang ini lebih baik dan lebih kuat darinya? Wajah Hansen Meng berubah muram pada saat itu, dan dia memandang ke arah David Chu dengan kasar. Teman sekelas ini siapa? Senior, dia adalah David Chu.
Indian Yun hanya ingin memperkenalkan, Derek Kiao di samping mengambil percakapan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu? Ini forum sekolah panas, pacar rumor Indian Yun bunga sekolah kita. Dia berpura-pura terkejut, kamu bahkan tidak tahu berita terbaru seperti itu. Apa? Pacar Indian Yun. Tiba-tiba, seluruh sasana taekwondo mendidih seketika. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kecemburuan dan kebencian, semua menyapu ke arah David Chu. Indian Yun, sebagai salah satu dari 3 bunga sekolah di Universitas Kota Jiangling, secara alami memiliki fans yang tak terhitung jumlahnya. David Chu telah melakukan kemarahan publik dan berhasil membangkitkan kebencian semua orang. Derek Yao penuh kemenangan, sangat puas dengan suasana tersebut, dan kemudian menambahkan sesuatu yang aneh. Selain itu, Tuan David Chu ini juga memiliki keahlian khusus dan memiliki seni bela diri yang kuat, jadi dia secara alami memandang rendah keluarga kecil seperti kita taekwondo. Derek Kiao, kamu benar-benar penjahat. Indian Yun melotot pada Derek Kiao dengan marah, giginya terkatup. Penjahat ini. Kata-kata ini, bukankah kata-kata ini menyeret David Chu menjadi target dari semua orang, membuatnya dikutuk dan dikritik oleh ribuan orang. Tapi David Chu tersenyum dengan tenang, menutup telinga. Itu hanya konspirasi kecil, tidak bisa membuat gelombang. Benar saja, begitu pernyataan ini keluar, sekelompok pemain sasana taekwondo menunjukkan tatapan tajam mereka dan siap bergerak, dan mereka ingin memberi David Chu pelajaran di tempat. Oh, ternyata sama-sama ahli bela diri. Jadi apa pendapat Tuan Chu tentang level taekwondo aku? Hansen Meng juga mendengus dingin, bertanya dengan nada sombong dan kasar. Sepertinya jika ada ketidakcocokan pembicaraan, dia akan mulai mengajari pria sombong ini. David Chu mengangguk dan dengan lemah berkata itu hanya sampah. Begitu ucapan ini keluar, langsung mengejutkan. Hansen Meng tercengang sesaat, alisnya terangkat tak percaya. Ada keheningan di tempat itu, bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Dahi Hansen Meng mengernit dan pembuluh darahnya mengeras. Kamu berani memakiku sampah. Hati Derek Kiao bersemi dengan kebahagiaan, dan dia sangat bahagia. Saat itu, berkata dengan nada aneh, itu benar, David Chu, kamu bisa menjelaskan apa maksudmu? David Chu memandang Hansen Meng dengan tenang dan berkata, kamu salah paham, aku tidak menargetkan kamu sendirian. Ketika Hansen Meng sedikit tenang dan mendengus dingin, dia menusuknya lagi. Maksudku, kalian semua yang hadir, dan bahkan jenis taekwondo yang kalian pelajari, adalah sampah. Semua orang, ini sialan, terlalu sombong, terlalu sombong. Jika tidak dipukul hingga setengah mati, maka akan merasa bersalah pada hati nurani sendiri. Senior, para senior jangan impulsif. Indian Yun terkejut dengan situasi tersebut, wajahnya gugup dan panik, dan dia berkata berulang kali, David Chu tidak bermaksud begitu. Dia tidak meremehkan taekwondo. Itu benar. David Chu mengangguk, jurus taekwondo yang menendang dan meninju tidak bisa masuk ke mataku. Aku bahkan tidak melihatnya. Indian Yun hampir menyemburkan darah tua, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Sialan, anak ini terlalu sombong, dia harus dibunuh. Puluhan pemain memelototinya. Jika mata mereka bisa membunuh, David Chu telah dicabik-cabik oleh mereka. Wajah Hansen Meng sangat suram. Dia berteriak, matanya menyemburkan api, dan semangat juangnya mendidih. David Chu, kamu boleh memfitnah keterampilan aku dan bahkan menghina kepribadian aku. Tetapi aku sama sekali tidak mengizinkan kamu untuk menghina keyakinan seni bela diri dan semangat taekwondo kami. Hari ini, aku akan berjuang demi kehormatan. Kamu dan aku akan naik ke panggung untuk saling belajar. Apakah kamu berani? Terdengar suara siulan dari di sekitarnya. Ya, jika hebat maka bertemu di atas ring. Berani mempertanyakan senior Hansen kami. Memang siapa kamu? Pukul kepalanya hingga hancur. Benar-benar bajingan sombong. Pengecut pecundang. Suara bising di sekitar terdengar pasang surut, mengubah wajah cantik Indian Yun. Dia tegang dan khawatir, terus menghibur dan membujuk. David Chu menyapu kerumunan dengan jijik, dan tertawa dengan nada menghina. Semangat dan keyakinan seni bela diri seperti apa yang layak dibicarakan berdasarkan tinju dan tendangan anak-anak kecil ini. Hanya ada satu jiwa seni bela diri sejati, yaitu pemenang hidup dan yang kalah mati.
Beberapa tahun lalu, Kota Xie juga bertemu dengan seorang master taekwondo yang dikenal sebagai Sabuk Hitam ke-8 dan meraih penghargaan tertinggi. Dengan sikap belagu dan arogan, dia dengan sombong mempopulerkan apa yang disebut roh seni bela diri kepada para tentara, dan mempromosikan apa yang disebut konsep seni bela diri, meyakinkan orang dengan moral dan untuk memperkuat tubuh. Dia merencanakan untuk mengubah 300.000 tentaranya yang pemberani menjadi kucing yang jinak. David Chu dengan santai mengirim seorang tentara yang telah memelihara babi dan bertugas memasak selama 2 tahun untuk mempelajari beberapa trik dengannya. Guru itu sangat marah, geram, dan kesal karena David Chu tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak memiliki martabatnya sebagai seorang pejuang, dan menyatakan bahwa dia ingin memberikan surat pengaduan dan menurunkannya dari jabatannya. Namun pada akhirnya, tentara yang memelihara babi hanya melontarkan 3 pukulan. Setelah 3 pukulan, yang disebut master terkenal ini, yang dikenal sebagai 3 teratas dalam taekwondo, segera mengeluarkan busa di mulut dan berbaring di ranjang rumah sakit selama 3 tahun penuh. Tinju indah dan tendangan indah tetap hanya indah dilihat saja. Bagaimana trik kecil menghasilkan uang dalam pertandingan bisa dibandingkan dengan keterampilan membunuh dalam pertempuran nyata di medan perang. Meskipun lawannya hanyalah seorang prajurit pemeliharaan babi di kelas memasak, dia juga seorang prajurit yang telah merangkak keluar dari tumpukan orang mati. Mengatakan itu sampah, David Chu sadar itu sama sekali tidak salah. Di sekitar, para siswa dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan keributan semakin besar. Hansen Meng berdiri dengan tangan, dan menganggap dirinya hebat seperti protagonis film seni bela diri yang perkasa. David Chu sakit kepala. Dia benar-benar tidak ingin bertindak. Bahkan jika dia hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, pemuda-pemuda ini setidaknya mengalami patah tulang. Mengapa mereka harus bunuh diri? Berisik apa? Apakah ada disiplin? Pada saat ini, teriakan energi terdengar, dan segera setelah itu, Eric Mu berwajah merah dengan setelan jubah tang masuk dengan gagah. Profesor Eric datang. Profesor Eric. Semua pemain di tempat kejadian berhenti satu demi satu, membungkuk hormat dengan fanatik, dan bahkan Hansen Meng juga penuh hormat. Dia adalah ahli tinju Thailand Kota Jiangling, ahli terbaik Kota Jiangling. Sebagai profesor seni bela diri khusus dari Universitas Kota Jiangling, adalah panutan di hati mereka dan idola yang mereka kagumi. Profesor Eric Mu, mata Derek Kiao menjadi cerah. Dia buru-buru maju untuk memapa Eric Mu, menunjuk ke arah David Chu dan berkata dengan menyindir, tidak heran jika kami ribut. Anak ini, yang baru saja memasuki pintu, berani mengejek taekwondo kita di depan umum sebagai sampah, menghina semangat seni bela diri kita, dan mengancam akan memukuli kami. Petik 2. Hahaha, kamu bilang itu konyol tidak? Derek Kiao tertawa kesenangan hingga tidak bisa meluruskan pinggangnya. Pada saat ini, mata Eric Mu menyapu, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dia melepaskan Derek Kiao dan berjalan ke arah David Chu. Dia membungkuk hormat, Master Chu, kamu di sini. Senyum di wajah Derek Kiao mengeras dalam sekejap, mulutnya terbuka lebar karena ngeri, dan itu bisa diisi dengan kelapa. Hansen Meng tersambar petir, dan hampir jatuh. Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Para murid gimnasium yang berteriak-teriak semuanya tercengang seperti patung, membatu dalam angin. Dia, Master, kisah si Dewa Perang, bab 94 kamu tidak pantas. Master, kata yang diucapkan dari mulut ahli tinju Thailand Eric Mu, segera menyebabkan keributan, menyebabkan semua yang hadir disambar petir. Sang Master Budo adalah naga dewa langit, gunung tinggi yang diagungkan oleh orang-orang dalam seni bela diri, seorang dewa. Bahkan jika itu adalah Eric Mu yang dikenal sebagai ahli yang terkenal di Jiangbei dan dikenal sebagai ahli terhebat di kota Jiangling, dia hanyalah pesilat level ke-6 kungfu tingkat kedua, walaupun satu level lagi bisa mencapai tingkat ke-7 untuk menjadi seorang master, namun tingkat kesulitannya setinggi langit. Berapa banyak jenius, berapa banyak pejuang telah bekerja sangat keras sepanjang hidup mereka, 99% orang tidak dapat melewati celah itu. Hanya sejumlah kecil jenius yang bisa memasuki level master. Tersenyum bangga menatap langit bagaikan dewa. Di depannya, David Chu ini, pemuda seusia mereka ini, ternyata adalah seorang master. Ini terlalu mengejutkan, terlalu luar biasa.
Sekelompok praktisi taekwondo di tempat kejadian teringat barusan mereka berteriak-teriak memprovokasi David Chu dan ingin bertarung dengannya. Saat ini ketakutan dan berkeringat hingga jantung mereka hampir melompat. Dia adalah master bela diri. Dengan satu jari sudah cukup untuk membunuh Eric Mu dalam hitungan detik, belum lagi sekelompok semut seperti mereka. Hansen Meng mengepalkan tinjunya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak bisa mengerti mengapa David Chu jauh lebih baik darinya pada usia yang sama. Sekelompok orang yang tidak terbuka matanya, segera minta maaf kepada Master Chu. Eric Mu berteriak seperti genta besa, menegur dengan tajam. Ada juga kepanikan di hatinya. Para siswa taekwondo ini mengira bahwa mereka tidak akan terkalahkan dengan mempelajari dua trik meninju dan menendang. Sekelompok katak di dasar sumur, mana bisa memahami dengan baik kekejaman seniman bela diri yang sebenarnya dan kekuatan ahli seni bela diri. Master tidak boleh dipermalukan, ini adalah hukum ketat dunia kungfu. Apakah benar-benar berpikir untuk dijadikan lelucon mereka? Maaf, kami yang tidak punya mata. Master Chu, kami salah. Sekelompok siswa membungkuk dan meminta maaf satu demi satu. Wajah mereka pucat, dan mereka bahkan tidak berani menarik napas. Baru sekarang mereka menyadari keseriusan masalah tersebut. Ekspresi David Chu tenang, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, Eric Mu. Karena kamu di sini, bawa aku ke perpustakaanmu. Dia tidak akan perhitungan dengan sekelompok anak muda, dan sudah tidak masalah jika sudah meminta maaf. Tugas penting sekarang adalah menemukan informasi biksu terkemuka dan menemukan metode detoksifikasi racun Dandala di dalam tubuh. Oke, silahkan Master Chu. Eric Mu meletakkan batu besar di hatinya, dan semua siswa terengah-engah. Profesor Eric Mu, harap tunggu sebentar. Pada saat ini, Hansen Meng di tengah gym tinju tiba-tiba berkata, dia melangkah maju dan menatap David Chu dengan mata gemetar, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Pertarunganku dengan Tuan Chu belum berakhir. Sekalipun dia adalah master, bahkan jika aku bukan lawannya, Hansen Meng, aku ingin bertarung dan melihat celah antara aku dan master. Jika tidak, aku tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupku. Ucapan ini menimbulkan keributan. Sebagian besar orang merasa aneh, dan tanpa sadar menjauhkan diri darinya, agar tidak terbebani olehnya. Ada juga sekelompok kecil orang yang mengagumi dia, percaya bahwa inilah jiwa seni bela diri. Hansen lancang. Eric Mu sangat ketakutan hingga jantungnya berdegup kencang. Dengan marah mengutuk kemuliaan seorang master. Pantaskan kamu provokasi. Cepat minta maaf. Bahkan petarung setengah master yang mengerikan seperti Tuan Wu, yang bagaikan monster anti peluru, dia pun ditinju tembus oleh David Chu. Berapa jurus yang bisa diterima oleh bocah kecil seperti Hansen Meng? Indian Yun juga mengedipkan matanya yang indah, dan dia membujuknya, kakak senior, lupakan saja, kamu tidak bisa mengalahkan kakak iparku. Dan kalimat ini benar-benar menjadi pukulan terakhir yang membanjiri hati Hansen Meng. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak sanggup di depan seorang wanita cantik? Hansen Meng mengatur kuda-kuda, penuh momentum, dan berteriak, Master Chu, tolong bertarung. Pada saat ini, David Chu berhenti dan menatap langsung Hansen Meng. Tatapan ini membuat Hansen Meng berdiri seluruh bulu kuduknya, mengatupkan giginya, agar tidak takut dan pingsan oleh aura yang mengejutkan ini. Mau bertarung denganku? Kamu tidak layak, jauh dari layak. David Chu meninggalkan kalimat ringan tanpa bergerak, bagaikan menamparkan wajah Hansen Meng seperti tamparan keras, yang lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Tunggu saat kau mencapai level ini, baru temui aku lagi. Mata David Chu menyapu, dan dia mendarat di pintu masuk gimnasium, singa batu yang terbuat dari marmer, tinggi dan berat setengah orang. Dia menjatuhkan kelima jarinya, menepuk kepala singa dengan telapak tangan, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan tenang. Ayo pergi. Eric Mu dan Indian Yun mengikuti dari belakang. Semua orang di tempat kejadian memelototi singa batu di depan mereka. Tetapi setelah 1 menit, 2 menit, dan 5 menit berlalu, singa itu tetap tidak bergerak. Tidak ada yang aneh. Apa yang terjadi? Yang dipanggil Master Chu ini hanya gertakan. Munafik. Kerumunan siswa mulai berbicara. Derek Yao memeras otak berjalan ke depan, berjalan mengelilingi, memegang kaca pembesar untuk menelitinya. Idih,
Master apaan? Master Chu apaan? Senior Hansen benar, orang ini hanya menggertak. Menurut aku, Profesor Erikmu juga rabun dan ditipu oleh anak ini. Lihat, singa batu ini bukankah baik-baik saja? Sok hebat apa? Derek Kiao melengkungkan bibirnya dan tidak mempedulikannya. Dia mengambil foto singa dan mengambil foto selfie dengan ponselnya. Berkata dengan nada aneh, bagaimana jika kita mendirikan monumen untuknya dan menulis Grandmaster David Chu menepuk sekali? Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia, tetapi mengapa orang-orang ini melihat dirinya dengan tatapan aneh dan terperanjat? Klik. Pada saat ini, Derek Kiao mendengar dengan jelas, suara retakan yang jelas dan tak tertandingi masuk ke telinganya, seperti suara retakan es. Mungkinkah wajah Derek Kiao berubah? Dia menoleh secara mekanis, dan segera berteriak ngeri, "Bu, tolong!" Gemuruh, singa batu terbelah hancur seketika, terbelah menjadi batu seukuran telapak tangan, lalu roboh seketika, dan langsung menindih Derek Kiao, dan suara tulang retak terdengar jelas ke telinga. Anak ini langsung dihancurkan oleh batu tersebut, diperkirakan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3-5 tahun. Ini, wajah Hansen Meng sangat pucat pada saat itu. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi kencang. Semua siswa di tempat kejadian bahkan lebih ketakutan dan menjatuhkan diri ke tanah, bersembunyi di sudut menggigil seperti anak kucing yang tidak berdaya dan panik. Kekuatan telapak tangan menepuk singa batu berkeping-keping. Masihkah ini kekuatan manusia? Jika tamparan ini menimpa diri sendiri, maka Hansen Meng tidak bisa menahan keringat dingin. Jantungnya hampir karena ketakutan. Semua martabat, semua kebanggaan, dan yang disebut roh seni bela diri semuanya hancur oleh telapak tangan David Chu. Seperti singa batu ini, benar-benar berubah menjadi abu. Ini sangat mengerikan. Dia benar, aku sama sekali tidak pantas melawannya. Ternyata selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi katak dalam tempurung yang merasa diriku paling hebat. Hansen Meng melihat punggung David Chu yang acuh tak acuh dan bebas, dan tidak bisa menahan senyuman pahit, tanpa ada sedikit pun penghinaan. Kisah si Dewa Perang, Bab 95 Serang kamu saja. Meninggalkan gym taekwondo, David Chu datang ke perpustakaan di Universitas Kota Jiangling atas undangan Erikmu. Informasi tentang biksu suci yang menyembuhkan racun dan dala sudah lama dipersiapkan, acak dan berisi 2 kotak besar. David Chu melihatnya dengan tenang. Setelah setengah jam, dia mengusap matanya dengan lelah dan mendesah. Ternyata, racun dan dala dari kuil adalah zat yang sangat beracun yang telah dimurnikan puluhan kali dan secara khusus ditujukan pada para pejuang yang kuat. Dan aku telah diracuni selama 3 tahun, sudah masuk jauh di dalam tulang aku. Bahkan biksu suci pun hanya mencatat metode penangguhan, dan tidak ada obatnya. Kecuali aku menerobos tingkat dewa dan mencapai penyatuan surga dan manusia, terlahir kembali, dan tidak diserang oleh racun apapun. Pada saat itu, racun dan dala tentu saja bukanlah masalah. Mata David Chu berkedip, dan dia akhirnya menemukan sesuatu, dan dia menemukan jalan yang lebar. 9 tingkat seni bela diri, 7 tingkat masuk level master. Dan setelah peringkat ke-9, itu adalah alam dewa legendaris. Setelah tahap ke-7, setiap langkah terobosan adalah lompatan kualitatif. Dalam dunia kungfu sekarang, master tahap ke-7 sudah menjadi naga dan phoenix di antara manusia dengan status luhur. Grandmaster tingkat ke-9 di seluruh dunia bisa dihitung dengan jari. Mereka diabadikan sebagai dewa oleh semua negara. Adapun tingkatan dewa, hanya ada dalam berbagai agama, mitos dan legenda. Belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Mendobrak tingkatan dewa apakah semudah mengucapkannya? Tapi David Chu tersenyum ringan saat ini, penuh percaya diri dan arogansi. Tingkatan dewa hanya tinggal setengah langkah lagi. 3 tahun yang lalu, ketika dia mendobrak kuil dan menyapu dunia gelap barat, dia telah menerobos level tersulit Grandmaster tingkat ke-9, dan setengah langkah menuju tingkatan dewa, dia telah menyentuh ambang pintu alam dewa legendaris. Sekarang luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Untuk saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan master tingkat 8. Tetapi meskipun demikian, di dunia bela diri kuno ini, David Chu tidak terkalahkan. Bahkan jika Grandmaster tingkat 9 datang, David Chu yakin bisa menebas mereka. Berdasarkan bakat dan kekuatan pikiran aku, dalam waktu 3 tahun,
tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke alam dewa. Selama mengendalikan emosi, jangan mudah jatuh ke dalam keadaan panik dan menyakiti keluarga di sekitar kamu. Racun dan dala ini tidak perlu ditakuti. David Chu menghela nafas lega. Dengan obat khusus yang dikembangkan oleh tim Victor Qin, serta berbagai resep magis yang ditinggalkan oleh biksu suci ini, David Chu yakin bisa mengendalikan penyakit racun dan dala ini. Akhirnya kekhawatiran dalam hatinya menghilang, suasana hati David Chu juga senang. Dia tanpa sadar membaca materi yang tersisa, ingin tahu lebih banyak tentang biksu suci dari dunia 200 tahun yang lalu. Setelah membaca resumenya, David Chu tanpa sadar mengaguminya. Biksu terkemuka ini layak menyandang gelar Guru Agung, dan dia dikagumi orang seumur hidup. Biksu suci terkemuka mengkhotbahkan dharma sepanjang hidupnya, mahir dalam farmakologi, dan menyelamatkan semua makhluk. Bahkan sebagai mantan guru pelindung negara, dia selalu bersikap sederhana, telah mewakili negara melintasi lautan 3 kali, dan menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Bahkan di usia tuanya, dia diusir dari kuil dan pergi ke ladang untuk bertani ketika terlibat dalam pergelutan kekuatan politik. Dia juga menjual rumah besar dan harta karun yang diberikan oleh Istana Kekaisaran, disumbangkan untuk menyelamatkan semua pengungsi. Pada saat yang sama, ia menghabiskan seluruh upaya hidupnya untuk menyusun buku pengobatan misterius yang berisi kearifan hidup dan keterampilan medisnya. Ada lebih dari 10 jenis keahlian termasuk farmakologi, akupuntur, diagnosis denyut nadi, pembedahan, Ada hampir 1000 kasus berbagai penyakit keras. Ini juga mencakup beberapa metafisika Feng Shui dan pencapaian Buddhisme. Buku pengobatan misterius ini adalah buku aneh pertama dalam dunia medis dan tidak dilebih-lebihkan. David Chu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah, Erikmu ini benar-benar bermata rabun. Dia berada di tempat yang diberkati namun dia tidak sadar. Buku pengobatan misterius ini, meski hanya dikuasai 50 atau 60%, bisa membuatnya masuk dalam 10 besar profesi medis global, dan menjadi dewa medis yang dihormati jutaan orang. Bahkan duta besar di Xinjiang dan kepala negara di semua negara juga harus sopan padanya. Dibandingkan dengan menjadi pesilat terhebat dalam seni bela diri, di kota Jiangling kecil ini, tidak tahu berapa kali kekuatannya. Tapi sekali lagi, dalam 200 tahun terakhir, berapa banyak orang seperti Erikmu yang tidak tahu barang pusaka, sehingga kerja keras sang guru tidak dipedulikan, bersembunyi di sudut berdebu. David Chu menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia dengan hormat memberi hormat pada buku itu dengan matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi mulai hari ini, itu tidak akan terjadi lagi. Guru, karena aku sebagai generasi muda memiliki takdir pertemuan dengan kamu, pasti akan meneruskan keterampilan medis kamu dan mengembangkannya. Saat ini, David Chu mendapatkan harta karun yang luar biasa, tidak hanya tahu cara mengatasi racun dan dala, tapi juga mendapatkan buku kedokteran seperti buku pengobatan misterius. Ini berarti bahwa dia, dewa perang Dewa Sura yang telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya gemetar, tidak hanya dapat membunuh tetapi juga bisa menyelamatkan orang di masa depan. Hidup dan mati ditentukan oleh satu kata, dan kekuatan hidup dan mati ada di tangan aku. Ini bagaikan karisma dewa. Selama sisa waktu, David Chu mempelajari buku misterius di perpustakaan sepanjang pagi. Mencapai alam master bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, ingatan, pemahaman, ada lompatan kualitatif, ingat dengan sekali baca, dijelaskan satu aspek langsung memahami 3 aspek lainnya, benar-benar hal mudah. Oleh karena itu, meskipun David Chu tidak pernah belajar kedokteran, ia telah menghafal isi dari buku pengobatan misterius dengan kemampuan supernaturalnya. Selebihnya akan bergantung pada latihan dan perlahan-lahan memahami dan menghayatinya di kemudian hari. Tetapi meskipun demikian, tingkat medis David Chu saat ini benar-benar dapat mengalahkan para profesor dan ahli medis dari 3 rumah sakit teratas di dalam dan luar negeri, dengan peringkat 5 besar di China, tanpa masalah. David Chu sedang asyik melakukan penelitian medis. Saat dia keluar dari perpustakaan, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Indian Yun menguap bosan, sementara Erikmu memimpin Hansen Meng dan murid lainnya di gym dengan berkeringat deras, dan berdiri dengan hormat di gerbang perpustakaan, menunggu David Chu keluar.
Kalian sedang apa? David Chu berjalan keluar dan melihat adegan ini, mengerutkan kening tanpa sadar. Kakak ipar, kamu akhirnya keluar. Mata indah Indian Yun bersinar, dan kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata, Profesor Erikmu membawa murid-murid ini untuk menebus kesalahan. Ya, Tuan Chu. Erikmu mengangguk berulang kali dan berkata dengan nada meminta maaf, sekelompok bocah ini tidak mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi. Telah menyinggung perasaan kamu. Aku membawa mereka ke sini hari ini untuk meminta maaf, karena aku tidak mendidik mereka dengan baik. Jika ada kesalahan, kamu cari aku saja. Hansen Meng dan para murid terus meminta maaf. Semua tidak berani menarik napas. Maafkan aku, Master Chu, ini adalah kesalahan kami. David Chu menamparkan singa batu yang berat itu hingga berkeping-keping, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa tidak hormat. Pada saat ini, dia terus menundukkan kepala dan meminta maaf, menegaskan pengampunan David Chu. Serang kamu. David Chu memandang Erikmu dari atas ke bawah, dan bertanya dengan lemah, jadi, kamu berencana untuk memendam amarahku atas nama murid-murid ini? Erikmu tercengang, tapi masih mengertakkan gigi. Ya. Meskipun dia biasanya sombong, sebagai guru dan pendukung generasi muda ini, dia harus menanggung beban untuk mereka pada saat kritis, bahkan jika itu adalah kemarahan seorang master. Baik, David Chu mengangguk, lalu membanting jantung Erikmu dengan tamparan. Dia terbang terbalik seperti bola meriam pada saat itu. Dengan keras, dia menyemburkan darah dan jatuh ke tanah dengan menggenaskan. Wajah setiap orang yang hadir berubah secara drastis. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.